Jadi jemaah haji itu dilayani oleh negara melebihi kepala negara. 260 triliun itu tutup mata, tidak ada BPKH, kasih ke dia ke Menteri Keuangan, akan dapat 7,1%. Dia cuma dapat 7,3. Jadi artinya Menteri Keuangan tidak perlu kerja keras untuk mencari surat berharga itu, cukup uang simpanan haji ini dijadikan. Itu dari Bapak yang mulia dari sana. Ya, saya artinya begitu besarnya potensi uang haji ini. Di saat-saat tertentu, bank-bank ini mati listrik di daerah itu. Nah, kita lihat dulu. Ini gagal bayar itu gara-gara human error apa gara-gara sistem error? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kau sudah dikasih APBN. Untuk operasional kalian, untuk menyediakan pelayanan sudah dikasih. Ini pun ada lagi uang jemaah. Kok masih ada pansus? Sobat Forum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat barokah. Saya Oheo Sinapoi akan memandu acara kita ini pagi hari ini di saat yang sangat penuh dengan barokah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a alaihi sabila. Ini adalah sebuah quote ya, tapi sebenarnya ayat Al-Quran ya, bisa kita katakan juga quote, bahwasanya Allah mewajibkan bagi seluruh masyarakat atau orang Islam untuk menunaikan ibadah haji jika mereka mampu. Nah, haji ini adalah tradisi yang terjadi sejak masa Nabi Ibrahim, pasca Nabi Ibrahim, ketika terjadi epik yang sangat menakjubkan. Cerita tentang ini kita mengikuti dan kita melakukan napaktilah selalu, dan merupakan bagian daripada ibadah Islam yang sangat penting. Masa haji ini tidak mengikuti alur negara, tidak mengikuti alur pemerintah, tidak mengikuti alur apapun, karena ini adalah kewajiban yang dilakukan oleh agama Islam itu sendiri. Kalau kita lihat perkembangannya saat haji pertama kali dilakukan itu sejak ketika ada orang Islam di Indonesia ini. Mungkin pada saat itu masih ada kerajaan Hindu, tapi sudah ada orang Islam yang berangkat dari Indonesia. Pada saat kekuasaan VOC pun juga banyak orang-orang Islam yang berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah ini. Pada masa-masa sekarang ini, haji merupakan sebuah aktivitas yang kira-kira kalau kita anggap ini seperti aktivitas yang tidak pernah lepas dari aktivitas manusia atau umat Islam yang ada di seluruh dunia. Kadang kita melihat haji, umroh ini adalah merupakan sebuah aktivitas yang sangat utama dalam kehidupan spiritual, khususnya orang-orang Islam. Dan juga menjadi pengamatan. Karena semakin hari haji semakin bertambah dengan realitanya, semakin bertambah dengan polemik dan macam-macam. Maka oleh sebab itu kita ingin melihat, kita ingin mengkaji, kita ingin mengetahui apa sih sesungguhnya haji dan perjalanannya. Apa sih sesungguhnya esensi daripada haji itu. Di forum ini sudah ada teman saya, sahabat saya, Haji Iskan Kolbulubis ya. Nah, kira-kira saya sudah hampir kira-kira 10-15 tahun tidak bertemu beliau, tapi saya masih hafal namanya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Iskan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Ya, saya yakin Bang Iskan memiliki banyak ide. 15 tahun berada di Komisi 8, 15 tahun melihat bagaimana sebenarnya detailnya haji itu. Dan kira-kira saya yakin dari kerangka pikir Bang Iskan, ini bisa menginspirasi pemerintah atau presiden yang akan datang sehingga terjadi perubahan-perubahan politik atau kebijakan-kebijakan publik politik. Kita banyak mengerti dan banyak melihat bagaimana haji ini memberikan semacam sebuah nuansa bagi masyarakat Islam, khususnya mereka yang mampu, bahkan yang tidak mampu pun juga memiliki imajinasi untuk melihat ini. Bahkan seolah-olah menjadi cita-cita utama sebelum meninggal, haji harus dilaksanakan. Bagaimana dari kacamata Bang Iskan? Kupanggil Bang aja lah ya, karena kita teman ya, Bang Iskan ya. Gimana haji itu?
Jadi haji ini isu yang sangat sensitif dan sentral ya. Karena kalau kita lihat setiap tahun yang berangkat sekitar 220.000 orang. Tetapi yang memberangkatkan itu kan karena di desa-desa itu bisa 10 truk satu orang. Jadi bayangkan ya, jadi hampir mungkin seluruh rakyat Indonesia itu memberangkatkan, mereka juga mendoakan. Bahkan jangan lupa ketika kita melakukan pansus, sebetulnya bukan hanya Kementerian Agama yang terlibat, walaupun dia sebagai sektornya ya, tapi ada di sana Kementerian Perhubungan, ada kepolisian, ada kesehatan, ada pamong praja, sampai tukang-tukang sampah pun ikut memberangkatkan gitu. Saking hebatnya perhatian masyarakat terhadap. Jadi haji ini sebetulnya bukan dia selain unsur negara, tapi masuk ke dalam hati manusia yang sangat dalam. Ya. Artinya ini aktivitas sosial, apa kayak pesta-pesta begitu, apa gimana sebenarnya? Dia pertama kan memang dia unsur ibadah ya. Yeah. Jadi unsur ibadahnya memang harus dia yang dominan. Tapi juga di haji ini juga ada unsur ekonominya juga gitu, ya kan? Ya kan? Kan haji itu sebetulnya kan kalau dihitung-hitung itu kan efektifnya itu sekitar 5-6 hari sebetulnya kan. Arafah Mina itu ditambah dia itu kan di situ aja. Nabi dulu berhaji itu kan nggak lama, 6 hari aja gitu. Yeah. Itu udah di perjalanan. Tapi yang lama di situ ada di sana hotel, ada pengarahan orang, ada pemberangkatkan, ada suntik meningitis. Jadi terjadi perputaran uang juga gitu ya. Perputaran uang yang luar biasa juga. Jadi ketika kita menganggap ini haji ibadah, kamu sabar aja katanya apa? Enggak juga, di situ ada pelayanan gitu ya. Kayak wisata lah, haji ini kayak wisata mungkin ya. Iya, wisata rohani ya, wisata rohani. Tapi dia memang karena dia melibatkan negara lain ya, dia membutuhkan sarana dan prasarana. Ya, maka di Saudi itu sekarang dia seperti jemaah haji khusus ya, jemaah haji khusus itu dia memasukkan itu tidak di Kementerian Agama Saudi, bahkan di Kementerian Pariwisata. Ya, walaupun pisahnya, secara umum dia pengontrolannya itu pembagian pisah tempat masih, tapi dia menganggap harga umpamanya itu dilepasin aja, hotelnya hotel mana gitu. Jadi seperti terbuka aja pasarnya gitu. Tapi kalau ONH biasa masih banyak dikontrol oleh Kementerian. Jadi haji ini intinya aktivitas agamanya hanya terjadi 1 hari atau beberapa jam, tanggal 9 Zulhijjah itu. Beberapa hari lah. Beberapa hari ya. Inti haji itu ya, inti haji itu. Kalau Al-Hajjul Arafah kan berarti cuma 9 Zulhijjah itu kan? 9 Zulhijjah, tapi kan masih ada haji-haji yang rukunnya ada. Jadi kalau kita hitung 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, itu sebetulnya esensinya di 6 hari itu. 6 hari itu ya. Jadi kalau dia datang kira-kira tanggal 1 Zulhijjah dan pulang tanggal misalkan 20 Zulhijjah, jadi pada faktanya adalah dia hanya berwisata selama kira-kira 10 hari, sisanya 6 hari itu adalah hajinya sendiri. Iya, bahkan dia bisa sampai di Saudi umpamanya tanggal 7 Zulhijjah langsung naik Arafah. Tanggal 12 Zulhijjah di Arafah nafar awal gitu. Dia sudah bisa pulang. Itu. Ada itu yang disebut dengan haji kiron itu. Jadi haji kiron itu semacam haji wisata gitu ya. Jadi santai banget lah gitu ya. Enggak. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak sekali orang yang tertarik sama industri haji ini. Bu, boleh kita katakan industri apa gimana Kak? Iya boleh. Dari segi bisnisnya ya. Dari segi bisnisnya industri haji. Kan Saudi sudah mengatakan haji itu dia wisata, yang haji khusus ya, dia wisata. Bahkan di sekarang sudah semua fasilitas di Saudi itu sudah ditenderkan, sudah. Jadi syirkah itu dulu itu dipimpin oleh maktab. Jadi maktab itu kan dulu Kementerian Haji itu perpanjangan tangan itu maktab. Sekarang itu syirkah. Jadi seperti pasar modal, dia bisa didaftarkan sahamnya, kemudian kita bisa juga nuntut. Kalau kita merasa tidak ada pilihan itu, kita boleh menuntut, dan itu dibuka di Saudi. Boleh kita menuntut. Dulu waktu ada kasus kegagalan makanan di Mina itu kan, kita menuntut ya. Waktu itu dutanya kan Dr. Salim Segaf Al-Jufri, akhirnya kita menuntut beberapa tahun ya dikembalikan.
Haji Indonesia, Bang Iskan, penuh selalu setiap tahun selalu ada masalah. Dan 4 masalah ini selalu ada ya. Kalau tidak catering, pemondokan lah, penerbangan atau pesawat, kemudian kuota. Apa sebenarnya yang dilakukan Kementerian Agama ini? Sebenarnya apa sih? Apa sih? Kok gini loh, Bang, aku ini bingung ini. Dulu dikerjakan swasta agak lebih bagus. Tahun 85 terus berpindah dipegang negara. Loh, kok semakin dipegang negara ini kok semakin rusuh permainan ini? Kita juga kan gini, kalau di surveinya Kementerian Agama kan kepuasannya memang sangat tinggi ya. Nah, itu kita apresiasi juga Kementerian Agama. Cuma memang ibadah ini kan gini, masyarakat dari daerah itu dia tidak mau terkotori niat dia ibadah itu, jangan dicampur-campuri urusan politik gitu, mereka begitu. Jadi kalau kita katakan umpamanya, apakah Bapak merasa puas? Kalau dibilang nggak puas tuh takut dia hajinya berkurang gitu, ya kan? Kecuali mungkin jemaah-jemaah yang dari timur, pokoknya dari Sulawesi, dari Sumatera, mereka itu bisa membedakan mana yang sifatnya ibadah, yang mana pelayanan gitu. Maka kita lihat kan, waktu haji kemarin saya kritik makanan itu viral banget. Nah kalau yang jemaah-jemaah itu, mereka ngasih informasi juga sama kita, Sulawesi, dari Sumatera, ini kan masyarakatnya agak terbuka ya. Tapi kalau masyarakat umpamanya daerah-daerah tapal kuda gitu kan, masyarakat sangat wise gitu ya. Dia nggak enak juga gitu. Jadi artinya surveinya benar, tetapi jawaban dari yang diberikan itu tidak mau menampilkan sesuatu untuk yang mengaku kira-kira nilai ibadahnya. Mungkin pertanyaannya harus diubah ya. Mungkin pertanyaannya mungkin kalau makanannya bagus ya mungkin dibilang bagus. Tapi lah kalau menurut Ibu makanan gini, yang ini udah bagus, mungkin lain pertanyaannya. Jadi harus mungkin pertanyaannya diubah gitu, lain, baru mungkin jawabannya lain. Tapi kenapa kepuasan itu harus disurvei ya? Ini kan haji, artinya gini loh. Kalau kan bukan marketing ini, bukan aktivitas jual beli kan. Ini kan adalah pelayanan kan, yang bersifat ibadah. Kan susah sekali untuk mengukur ibadah, Bang. Gimana? Kok bisa disurvei? Kepuasan, misalkan ada orang yang disurvei, bagaimana kamu sholat di masjid Istiqlal? Kamu puasa apa tidak? Nah, saya setuju itu. Mungkin yang kita survei itu sebetulnya pelayanan, ya kan? Kalau umpamanya kan ibadah itu kan hal yang paling dalam dari manusia. Pak Oheo nggak perlulah bagaimana sih kehusukan saya kan? Jadi memang sangat ya yang kita kontrol itu sebetulnya Kementerian Agama itu kan dia sebetulnya bukan mengurus agama yang dalam hati kita kan. Dia sebetulnya mendekati ke sekretaris agama gitu. Artinya melayani ya. Makanya program di Komisi 8 itu kan mendirikan sekolah, mendirikan gereja, mendirikan itu kan pelayanan. Kan nggak pernah ditanya siapa kira-kira di sini yang sudah akan masuk surga kan? Enggak kan? Iya kan? Apa dibuat survei siapa di antara kita yang pahalanya paling banyak? Nggak mungkin kan? Aneh juga sebenarnya survei kepuasan beribadah itu dilakukan oleh kementerian. Dan kita bingung juga. Kita ini kan 58 anggota dewan. Itu kan dari segi daerah. Itu Bapak tahu sendiri. Kita kan di dapil ya. Saya 19 kabupaten. Itu kan keberangkatan itu kan ketemu dengan mereka. Minta nomor telepon kita gitu kan. Tiba-tiba mereka banyak ngadu sama kita. Kan kita bingung juga. Masa kita diam gitu kan. Mereka ngadu begini. Tapi kan Pak surveinya sudah begini. Itu survei silakan jalan ya kan. Dan itu sudah disampaikan dan sudah dilaporkan juga ke kita. Tapi kan pengaduan masyarakat itu tetap harus kita inikan kan. Walaupun memang kita juga nggak menginginkan pemanya makanan itu harus cocok dengan selera semua daerah kan enggak. Jadi Kementerian Agama ini dia jugalah regulator, dia jugalah operator, dan dia jugalah yang menguji dirinya sendiri. Oh gitu ya? Kira-kira begitu ya? Iya, ada benarnya juga. Kok hampir terlalu berkuasa Kementerian Agama kita ini dalam. Betulnya dia ada badan lain juga yang kontrol dia, tapi ya nggak terlalu efektif kan. Apa DPR Komisi 8 itu dalam mengkontrol Kementerian Agama dalam melaksanakan haji ini gimana?
Lebih besar kah apa bagaimana kah? Jadi makanya kita ini ya setiap tahun kan banyak masalah itu berulang lagi ya. Catherine Hal yang sama. Sama. Bahkan kemarin penerbangan Garuda masalah lagi. Bahkan Garuda yang masalah. Kita kan serba salah. Kalau kita bilang nanti Garuda coret dari apa? Kan ini penerbangan merah putih gitu, iya kan? Saya bilang nggak bisa juga kita umpamanya kita stop Garuda, tapi kita lihat pelanggaran yang terjadi kemarin itu kan fatal ya. Ada beberapa yang puluhan jam baru berangkat itu, ada pesawatnya memang tidak standar gitu ya. Dan dulu kan ada semacam keputusan menteri itu ya, sebelumnya pesawatnya harus di bawah 10 tahun gitu kan. Nah ini kan berpengaruh juga itu. Maka dengan banyaknya masukan-masukan masyarakat, dan bahkan yang kita sekarang kan, dengan dunia medsos ini, orang sekarang sudah membayangkan, umpamanya ada yang pergi ke jemaah Korea, Korea begitu, maka kok Korea tempatnya bagus gitu ya, umpamanya Turki gimana itu, jadi orang sekarang mulai membanding-bandingkan. Jadi ke kita kan sampai itu, gimana? Ya banding-bandingkan nanti kita dikasih lagu Ojo banding-banding, gimana caranya? Jadi saya lihat permasalahan berulang. Jadi memang dengan adanya pansus ini diharapkan itu bisa terurai ya. Di mana sih ya? Apakah di pendaftaran, apakah di pelayanan, jadi nanti terurai. Jadi ini menurut saya bagus untuk ke depan ya, ke depan. Untuk pemerintahan yang akan datang. Jadi apalagi saya dapat bocoran di warung kopi gitulah ya, nggak saya bilang namanya. Memang ada keinginan mungkin pemerintah baru itu untuk apakah dia mau ngubah sistem di itu. Mungkin dilihat kok di negara lain sih enak sih, nggak banyak ribut gitu kan. Padahal kita uangnya ada, kita bayar juga. Kenapa? Kita paling banyak jemaahnya, berarti kan negosiasi kita harus lebih banyak dong. Anggap haji ini adalah wilayah politik. Bisakah haji ini tiba-tiba dipisahkan dari Kementerian Agama itu suatu saat ke depan? Jadi artinya Kementerian Agama cukup regulator, operatornya nanti siapalah, artinya dibuat badan atau bagaimana? Bisa? Secara politik sih bisa, karena itu kan kewenangan pemerintahan baru lah. Ini kan tinggal sebulan lagi nih barang ini ya kan? Orang mungkin mikir, kok DPR terakhir kan nggak apa-apa, ini untuk perbaikan ke depan. Secara politik bisa. Secara regulasi juga bisa diubah. Kan ada juga mengusulkan nanti undang-undang pengelolaan haji juga harus diubah, karena ini harus satu napas kan. Cuma harus kita yang perlu hati-hati dari segi anggaran juga, karena kita sekarang hampir 98 kementerian dan lembaga. Ya, mungkin yang lain harus dikurangi baru ditambah. Jadi jangan nambah lembaga lagi, memang akan boros juga di negara ini gitu kan. Tapi Bang gini. Harga haji itu kan sendiri ya, namanya BPIH. Apakah ada APBN di dalam Dirjen Haji, penyelenggaraan haji dan umroh ini? Jadi APBN ada, tapi APBN itu biasanya dipakai untuk hal-hal yang itu menjadi tugas negara. Umpamanya gini, jemaah bangsa Indonesia kan, dia bangsa ini berhak juga untuk melindungi rakyatnya, oke? Ketika dia haji dia sakit, kita harus melindungi dia gitu. Ya berarti yang berhubungan dengan pelayanan yang itu tugas negara, seperti tempat-tempat istilahnya itu perwakilan Dirjen Haji di sana gitu kan. Kemudian mungkin fasilitas di airport ada yang perlu dipotong jadi sifatnya itu memang yang bukan bagian dari jemaah. Tapi kalau jemaah punya tiket itu wajib dia bayar, karena dia kan mau masuk surga. Masa orang yang bayar gitu kan. Jadi tiket dia harus bayar, makannya harus dia bayar, pemondokan dia harus bayar, segala pasti. Tapi yang sifatnya umpamanya pendaftaran, kantor-kantornya. Jadi ada anggaran yang dititipkan di Dirjen Haji dari APBN. Itu sekitar 1 atau 2 triliun ya ada. Besar juga. Besar triliunan juga. Triliunan juga ya barang ini. jadi nikmat apa ya? Bukan nikmat ya. Artinya kalau pertanyaan Al-Quran itu kan nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kau sudah dikasih APBN untuk operasional kalian, untuk menyediakan pelayanan sudah dikasih. Ini pun ada lagi uang jemaah. Kok masih ada pansus? Sebetulnya iya, kok ada pansus. Kok masih ada pansus? Kok banyak sekali nikmatnya kok masih ada pansus?
Jadi justru karena banyak nikmat itu kan perlu kita kontrol. Ya, contohnya gini. Yang mengurus jemaah itu ada sekitar 22 lembaga. Itu pemerintah daerah, itu ikut serta. Jadi umpamanya berangkat dari Sumatera Utara, Medan. Dari daerah ke Medan itu tuh dibayar oleh Pemda. Bahkan ada di situ ambulans yang ikut, ada perawat yang ikut, ada yang ketika jadi jemaah haji itu dilayani oleh negara melebihi kepala negara. Jadi kalau kepala negara pergi satu tempat, itu cuma seknek yang ngurusi ya. Kalau umpamanya pergi ke presiden ke satu tempat mungkin butuh 5M gitu. Ada seknek, ada intel apa. Itu pun kan sudah punya anggaran. Kalau dia 22 lembaga sampai imigrasi apa semua ingin membantu jemaah haji ini. Makanya ngeri nih barang, ngeri. Semua ingin membantu dia. Itu saking hebatnya. Nah, artinya kalau 22 lembaga turun, berarti mereka ini memiliki anggaran sendiri untuk mengurusi haji. Mereka membantu. Jadi nikmatnya kebesaran nih gue. Apa karena kebesaran nikmat apa gimana? Makanya sebetulnya logikanya gini. Pergi haji yang paling murah itu ikut Kementerian Agama. Paling murah di seluruh dunia. Jadi kalau Bapak pergi haji sekarang, namanya haji furoda, haji mujamalah itu minimal Bapak itu harus bayar 22.000. 22.000 hampir $300 juta. Bapak belum tentu dapat tempat di Mina. Itu ngeri nih barang. Jadi makanya ini karena jadi kan gini, kalau dalam pasar dunia pasar kan, haji ini adalah antara demand dan demand dan supply. Dia sangat tinggi pasarnya. Bahkan kan karena jemaah itu demi untuk dia pergi haji segala macam dia lakukan. Kita menemukan namanya jemaah umroh yang nggak mau dia pulang, terus dia ke haji. Itu ada kasusnya ribuan juga. Jadi karena ini sudah sangat permintaannya sangat tinggi, ini juga sangat mungkin terjadi yang kita takutkan itu moral hazard itu. Kan gini, orang kalau mau pingin benar gitu, apapun dia lakukan. Makanya saya bilang sama travel, kalian sudah ketawa ketiwi ini, bilang. Malah sudah dapat untung, udah besar saya bilang. Apa kontribusi kalian gitu kan? Ya kan? Minimal lah kita pansusnya kalian jangan menyerang kita biar perbaikan ke depan gitu kan? Fokus pansus ini apa Bang sebenarnya? Pansus ini sebetulnya kan gini ya. Kita ini kan banyak masukan dari masyarakat, ya kan? Banyak masukan masyarakat. Kemudian mulai sekarang jemaah haji kita ini dibanding-bandingkan dengan negara lain, ya kan? Kok begini? Masa kita banyak pelayanannya lebih bagus dari Sri Lanka? Kan gitu. Orang-orang ini masih subjektif ya. Jangan dulu Bapak menganggap saya sudah begitu ya. Masa kita nggak dulu? Kita ini kesannya mungkin sama lah dengan Turki gitu, jumlahnya hampir sama, kemakmurannya. Jangan sampai jemaah kita seperti jemaah Afghanistan pamannya. Dia dapat tempat itu di atas gunung sana, nggak ada jual makanan di situ, pulang dari Arafah nggak ada yang jualan. Kan kesian jemaah kita. Masa kita di dekat Masjidil Haram itu ada jemaah Malay. Ini kita jadi apa ya? Terbawa hati kita gitu. Nah kita ingin masa begini terus sih sampai kapan gitu ya? Nah, begitu kita lihat, kita sudah melakukan panja nggak tuntas juga. Maka mulailah kita sisir lah ya. Jadi tujuan kita sih di mana kesalahannya, bukan siapa yang salah. Betul. Jadi harus dipahami, DPR bukan lembaga penyidik, bukan, ya kan? Bukan hakim. Kalau hakim kan kau salah masuk ke boy. Kan DPR enggak. Cuma kita lucu juga gitu. Kita ini kan yang kita tanya juga teman-teman. Saya bilang itu yang sakit. Bapak jangan takut, santai aja. Yang memegang Quran menyumpah Bapak kan juga orang Kemenak juga. Ya kan? Ini teman Bapak ini saya bilang kan. Santai aja gitu kan. Ya cuma mungkin karena mereka belum pernah disumpah gitu. Ini kan memang ini kan undang-undang Pak. Sebetulnya kita nggak mau juga disumpah. Ini kan masa banyak ustadz begitu kan disumpah. Gitu disumpah. Kan. Di mana kesalahannya haji ini sehingga pansus tercipta? Masukan saya udah banyak ya kan. Itu kan tidak terlepas dari
Jadi yang masukan kita itu kan, kalau sebetulnya katakan ada dulu masalah Catherine, ini memang berulang terus ya. Nah, ini mungkin kita perlu, jadi kita simpulkan memang ada kayaknya manajemen yang perlu kita perbaiki, ya kan? Manajemen perlu diperbaiki. Manajemen itu pasti nanti berhubungan dengan tata kelola, juga keuangan, ya kan? Kan di dunia ini sudah ada contoh-contoh ya, bagaimana pengelolaannya di Saudi, di Malaysia ada tabung haji, di Turki apa, ada apa. Nah, kita sebetulnya ke depannya, kan kita sudah melihat pola-pola ini kan. Intinya kan, kita melihat secara subjektif. Kita uangnya nggak pernah kurang. Begitu bahkan kita lihat tuh 2 hari mereka sudah menandatangani, 2 hari sudah minta uang itu. Cepat ini barang apa? Barang ini masuknya. Cepat gitu. Barang ini jalan gitu, cepat jalannya. Nggak pernah kita tahan gitu. Jangan sampai. Artinya tidak ada alasan untuk tidak berprestasi dalam melakukan. Iya, seharusnya. Ini seharusnya antara idealisme. Uang nggak pernah apa. Lembaga 22 yang membantu. Jadi kalau kita katakan, kamu di airport itu parkirnya bisa nggak dikurangi Pertaminanya? Nggak ada yang nggak mau gitu. Semua mau gitu. Kalau disebut istilahnya, bank-bank pun udahlah ini tasnya saya ini apin, tapi saya nompang merek lah di situ gitu kan. Saya siapin apa. Jadi semua orang mau gitu. Nah seharusnya kan menurut kita nih, ini subjektif nih. Menurut kita ini seharusnya berprestasi gitu. Iya betul. Itu, ya. Ini suzonnya ini. Kita jangan suzon, ini kan ustaz semua ini. Artinya kalau itu husnuzonnya adalah prestasi. Prestasi ya. Suzonnya ini kok kelebihan nikmat kok tidak ada juga pembagian terhadap kepuasan, Mas. Kepuasan yang melaksanakan. Oke, jadi berarti pansus ini lebih kepada manajemen secara keseluruhan. Iya, di situ ada catering. Bukan mencari siapa yang salah, tapi di mana kesalahan. Tapi kan kalau di dalam istilah politik kan begitu ada kesalahan, ya nggak ada orang yang salah juga, nggak mungkin juga. Gitu. Apa pemicunya dari sebuah pansus ini? Pemicunya sebetulnya kemarin di Mekah itu ya. Jadi mungkin banyak teman-teman tidak puas ya dengan jawaban-jawaban itu. Ini kan gini, pansus ini banyak pesertanya ibu-ibu ini. Oke. Nah, ibu-ibu yang kemarin anggota Komisi 8. Ibu-ibu itu kan tahu lah kalau namanya di rumah kita ini, kalau di rumah ya baju kita ini nggak cocok aja apa? Mengeluh dia, ngomel dia. Mengkritik gitu. Jadi kalau ibu-ibu itu ngomel sama kita, itu tuh harus kita terima. Kita nggak ada kan gini, peradaban itu tumbuh karena ibu-ibu ya kan. Nah kalau ibu-ibu tuh marah, kita jangan apa. Jadi mohon maaf aja kalau mungkin teman-teman Kemenak ini banyak data. Ini ibu-ibu datanya rinci banget. Saya kan kadang data itu juga bawa berkas segini juga malas gitu. Tapi ibu-ibu tuh rata angkanya gitu. Ada orang ibu itu nomornya itu angka-angka ini rapi gitu ya. Ketika dia menanyakan tentang porsi-porsi di daerah. Sampai kepala-kepala agama itu dia sendiri yang menyampaikan, dia bingung sendiri juga gitu. Kok bisa angkanya bro begini gitu ya. Jadi memang jadi keinginan itu memang keinginan sih semuanya kayaknya masyarakat ini. Bahkan kalau Pak Ohe lihat ada di antara pansus itu yang tidak terpilih lagi mereka. Tapi semangat mereka sampai malam mereka datang. Dia kan sebetulnya 30 September kan sudah selesai permainan dia. Tapi mungkin dia ini kan untuk tanggung jawab, untuk masyarakat, untuk tanggung jawab. Apalah kita urai aja lah apa adanya gitu. Toh nanti ini bos bisa laporannya bisa tebal ini ya kan? Ya. Apa sebenarnya laporan yang didapatkan oleh Pansus Komisi 8 itu terkait dengan sehingga terciptanya pansus ini? Sebetulnya itu banyakkan keluhan lah. Keluhan. Jadi umpamanya gini. Jemaah reguler itu kan Kemenak itu kan udah sangat terbuka. Dia kasih nama lah barang namanya Haji Pintar. Jadi Pak Ohe umpamanya daftar hari ini ya kan. Daftar hari ini 25 juta. Ke Kemenak bilang, Pak Kemenak saya mau berangkat aja. Oke. Nanti di situ ada yang disebut dengan berangkatnya kira-kira tahun berapa.
Jadi sudah itu, ada prediksinya. ada prediksinya. Aha. Tapi prediksi itu kan gini, Bapak itu sudah dipastikan akan berangkat umpamanya tahun 2040. Sebetulnya 2040 itu maksudnya jumlah kursi di pesawat dengan daftar itu namanya antri. Jadi kuota itu seperti pesawat penerbangan, nomor porsi itu seperti tempat duduk gitu, ya kan? Jadi Bapak sudah punya tempat duduk tahun 2045 di pesawat ini, ya bisa dipahami ya, 2045. Jadi yang haji ini banyak yang tua-tua sebetulnya. Tapi anaknya ini sudah anak-anak muda. Nanya dia lihat lagi iseng, gimana cara bapaknya berangkat? Dia lihat umpamanya berangkat tahun sekian. Pas kemarin dia sudah tahu ibu berangkat umpamanya tahun sekian. Dia akan pasti berangkat situ, kecuali ada umpamanya ada COVID. Jadi kan kapal ini nggak berangkat karena airport banjir, ya kan? Tapi kalau nggak ada masalah sebetulnya dia akan berangkat bahkan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Kenapa lebih cepat? Karena logikanya gini, kalau kita tanya Kementerian Agama ini, berapa jemaah haji yang membatalkan pemberangkatan? Itu ngeri loh itu. Itu antara 80 sampai 90 ribu. 80 sampai 90 ribu yang membatalkan. Membatalkan. Ini jadi ini kemungkinan karena isunya ente berangkat di Sulsel itu ada 45 tahun di satu kabupaten, 45 tahun berangkat. Umur Bapak kan cuma 60, ngapain lagi? Kita lagi mati. Dia cabut lah ini. Jadi dengan ada pembatalan ini kan seharusnya lebih cepat. Iya, betul. Iya kan? Enggak. Saya tidak mengecek Siskuhat Kementerian Agama secara forensik ya. Kita pakai logika aja kan. Kok tiba-tiba Bapak diundur lagi gitu. Nah, itulah yang banyak mengadu ke kita. Gitu. Jadi kuota ini di dalam undang-undang undang-undang haji nomor 8 ya. Tahun 2009 ini dari pasal 12 sampai pasal 16 itu kan mengatur kuota. Bagaimana sih kompetensi Kementerian Agama? Karena di dalam pasal 12 sampai 16 itu yang melakukan manajemen kuota itu adalah Kementerian Agama. Bagaimana sih kompetensi kementerian ini dalam melakukan hal yang tadi Pak? Tadi kan sudah jelas ya, artinya secara logik ada manajemen kuota yang bagus kalau kita laksanakan seperti demikian. Artinya ada yang mundur. Lah ini kok semakin rusuh ini permainan ini. Ya kita bingung juga. Ya. Jadi kemarin itu kan kalau kita tanya, sebetulnya kita itu tenang ya. Kan kadang memang mohon maaf aja sama teman-teman. Kan kadang kita agak emosi sebetulnya. Karena apa ya? Kita kan dikasih berapa kita yang nanya itu berapa jemaahnya, berapa yang lunas tunda, berapa yang ikut lansia, ada namanya penggabungan itu. Kita urut-urut aja kan. Nah, tiba-tiba kok angkanya beda gitu kan. Kan gitu ya. Kalau dalam keuangan itu kan uang masuk uang keluar itu kan harus seimbang gitu kan. Nah, itu yang kita ketawa-ketawa juga gitu ya. Nah, jadi ini temuan pansus. Belum temuan, ini baru ngobrol-ngobrol aja, ya. Kan baru 2 minggu ya. Iya. Baru ngobrol-ngobrol. Kalau ceritanya ini adalah untuk mencari kesalahan, bukan mencari siapa yang salah, berarti kan sudah ada sebuah proses yang dilakukan oleh Komisi 8 dalam pansus ini dan melihat ada beberapa kejanggalan ya. Kejanggalan apa saja kira-kira, Bang? Kita belum memutuskan ya kejanggalan itu. Tapi paling tadi selama pansus ini kan sudah ada tanya jawab terhadap. Iya, kita kan masuk dari itu aja masukan dari masyarakat ya kan. Nah kemudian kan kementerian kan kita ini sebetulnya DPR kan apa istilahnya pengawas juga dalam undang-undang. Jadi kita kan mengawas pelaksanaan penyelenggara negara ini sih dia benarkah melaksanakan undang-undang yang kita bikin. Cuma yang agak susah kita Pak ngawas itu, dia bisa membuat peraturan juga, ada KMA, ada dirjen apa, kan? Ada permen. Nah, jadi walaupun kan biasanya orang lain yang membuat peraturan ke kita ini udah bahas bernegara kan? Iya betul. Eksekutif dibuat oleh legislatif. Nah bikin juga dia dirjen itu. Nah ini harus kita pelajari juga ini barang. Ya artinya apa kompetensi selama ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam melakukan manajemen kuota ini
apa sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Komisi 8? Kita itu aja yang mau kita cek. Selama dia, jadi kan gini, kuota itu kan ada namanya kuota internasional. Jadi setiap jumlah penduduk Indonesia kali 1000 gitu. Katakanlah menurut catatan Saudi dulu itu penduduk Indonesia katakanlah 220 juta. 221 juta dia kasih. Cuma ini nggak di-update juga oleh Saudi. Kalau mungkin sekarang kan 280, soalnya ini kita apa? Kuota kita sudah 280. Oke lah, itu urusan internasional lah. Kita dikasih 221. 221 berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah 1000 per penduduk. 1000 per penduduk, oke. Nah, sudah itu kan sudah ada undang-undang bahwa 8% dari kuota itu untuk jemaah haji khusus. Gitu kan. Nah, kemudian kan ada tambahan jemaah lagi. Itu kan banyak pengaruh. Nambah jemaah kan nambah uang juga. Kan gitu. Jadi dia tidak suatu yang apa. Jadi umpamanya bagian urusan data. Jadi dia jangan berpikir ya nambah ini juga nambah dana juga gitu. Harus menyiapin barang juga di Saudi. Tapi apa permasalahan dengan kuota ini kenapa menjadi menarik sekali ya di dalam pansus ini, Bang? Karena memang banyak laporan dari Mas. Ini baru dugaan ya. Dugaan ya. Jadi umpamanya gini. Dulu ini HP saya memang juga biasanya kan di SMS. Pas di Saudi hilang itu datanya, data itu. Jadi gini, dia bilang saya kan Ustadz juga kan di daerah. Kan mereka kenal banget sama saya, ya kan? Jadi mereka itu dengan anggota DP itu nggak ada beban gitu. Jadi pasti DP itu banyak data, Pak. Jadi jangan dipikir kalau kita nanya itu data banyak gitu. Karena kita kan masyarakat melaporkan. Dia bilang, saya katanya berangkatnya tahun segini, kok diundur lagi gitu. Kan logikanya sebetulnya dia nggak akan diundur. Saya bilang itu dipercepat. Kan banyak orang berangkat cepat sih. Kenapa? Karena ada 80.000 kan mundur, menarik diri pergi dia umroh, tarik itu barang kan kuotanya kan hilang langsung. Kemudian ada lagi yang pamannya gagal bayar lah. Sekarang banyak istilahnya, ada gagal bayar, ada gagal sistem, begitu. Gagal sistem. Jadi apa manfaat Siskohat ini sebenarnya, Bang? Jadi kemarin itu di Siskohat itu termasuk sangat apa? Jadi apa ya? Panjang gitu. Prosesnya sudah cepat selesai. Karena kita kan banyak anak-anak kita juga punya startup. Bahkan anak saya itu kan dia doktornya adalah analisa startup di dunia. Jadi kita barang ini paham-paham juga apa namanya loading apa semua itu kan algoritma. Nah, itu jadi menurut dia kan sebetulnya itu jadi judul baru lagi tuh kan. Pansus baru lagi. Nah ini saya kok ya. Tadi kita sudah punya pakem tadi. Kita sudah punya sebuah standar. Sebenarnya Kementerian Agama ini di Dirjen Haji ini sudah terlalu banyak sumber daya. Uang tersedia, sumber daya manusianya ada, sistemnya ada. Dia juga adalah pembuat aturan. Kok masih ada kegagalan? Sebenarnya apa sih? Sebenarnya siapa sih? Kompetensi yang orang mengurus haji ini siapa sih sebenarnya? Kalau saya sedikit ngerti lah apa algoritma itu. Seharusnya kan gini. Kalau kita jualan namanya jual kopi gitu kan. Jadi kita buka akun, nanti tuh connect dengan sistem pembayaran dan sistem logistik. Bahkan dengan sistem kalau barang itu belum sampai itu kan namanya algoritmanya gitu. Jadi gini, baru beberapa tempat kita undang. Ini masih akan kita panggil beberapa dia bilang, kok semua ada gagal sistem. Jadi gagal sistem gini. Pak Ohe disuratin, Bapak berangkat gitu kan. Tiba-tiba harus disuruhlah ke BPS, bank penerima setoran. Dia dulu kan nyetor umpamanya di bank A. Ini, usah kita bank ya, biasanya bank syariah itu. Di store situ. Mungkin ini belum dikirim ke saya tidak menganalisa ya. Menurut saya kan dibilang gagal kan? Belum dikirim atau mungkin mati listrik gitu. Iya. Tapi mungkin kita kalau banyak kita nggak curiga sih ya udah mati. Tapi kalau beberapa daerah ini kok semua ada gagal, berarti di saat-saat tertentu bank-bank ini mati listrik di daerah itu. Nah, kita lihat dulu. Ini gagal bayar itu gara-gara human error apa gara-gara sistem error?
Mungkin dia di perbatasan Papua ya kita terima. Tapi kalau di Jabodetabek kayaknya, apalagi banknya itu dekat istana, pasti listriknya Ada terus. gitu. Itu gagal bayar gitu. Itu kan harus Atau gini aja Bang, gagal sistemnya. apa Komisi 8 tidak mau mengusulkan supaya yang ngurusi haji itu enggak usah sarjana agama gitu loh, sarjana komputer kan kalau dia itu adalah bicara Siskohat. Ini kalau sarjana hadis mengurusi Siskohat kan runtuh ini semua sebenarnya ini. Ya, itu memang sebagian sudah kita ambil barang. Jadi gini, dulu kan keluhan kita itu, jadi Kementerian Agama itu nomenklaturnya itu ngabisin uang dia. Jadi Menteri Agama dikasih 57 triliun, habisin. Untuk APBN. Untuk APBN. Tapi untuk haji memang makanya hajinya kan dipisahin. Ada namanya Badan Pengelola Keuangan. Jadi Badan Pengelola Keuangan Haji itu tugasnya adalah mencari uang supaya untungnya banyak, jemaah haji senang. Ya. Gitu. Nah, itu termasuk itu. Nah, untung banyak itu berarti untuk mengurangi beban jemaah apa untuk memperlancar servis ataupun pelayanan yang ada? Enggak, ruhnya itu supaya dia makin banyak ngambil untung. Kan gini, kalau Kementerian Agama kan dia bukan korporasi. Iya. Korporasi itu kan bentuk dia membuat beli saham, beli apa. Kan kalau umpamanya BPKH itu anggarannya 125 triliun, 130 triliun. Dikelola oleh Kementerian Agama eselon 2 direktur kan, tamatan IAIN. Kita tidak bermaksud menjelekkan IAIN-nya. Tapi kompetisi dia kan bukan untuk mengelola 108 triliun. Kompetisi dia itu direktur pembinaan haji Kementerian Agama. Gitu. Karena dia kan mau ceramah di situ gitu. Bang, pertanyaan saya Bang, bisakah direktur haji dan umroh itu orang non-muslim? Ini kan politik. Artinya kan pelaksananya orang Islam yang mengerti. Misalkan si pengarah manasik ya harus orang Islam. Bisa secara undang-undang bisa. Kan pernah ada dirjen Hindu orang Islam bisa. Oh bisa ya? Kan sebetulnya negara itu kan administrasi. Betul. Jadi dia sebetulnya memfasilitasi. Bisa, sangat bisa. Ya, daripada terlalu banyak konflik ya, tabrakan konflik ya lebih misalkan Dirjen Haji dan Umroh atau Menteri Agama sekalian orang Hindu aja lah atau orang Buddha, bukan untuk mengecilkan ya. Supaya manajemen itu kalau untuk presiden atau menteri itu wewenang presiden. Ya artinya ini kan bisa kita bayangkan. Ya itu wewenang bukan wewenang Komisi 8 lagi itu. Wewenang presiden ya artinya kan sebenarnya bisa hal itu terjadi tuh Bang. Secara undang-undang bisa. Walaupun mungkin secara logika dan kan dia harus lihat juga fatson sosialnya ya kan. Tapi pada Kementerian Agama sih itu ada dirjen. Ada ya betul. Saya kemarin dari direktur di Kepri itu saya ngusulin rumah ibadah sama dia sampai kaget dia. Senang banget gitu ya. Langsung cair. Dia bahkan senang kan. Biasa di Kementerian Agama itu ada Hindu ada. Kita di DPR biasa itu. Oke Bang, kembali ke materi pansus. Jika pansus ini bekerja dalam kurun waktu. Ini kan berarti kan masa kurun waktu DPR yang sekarang ya. Dan harus ada temuan atau laporan atau kesimpulan. Jika seandainya ada kesimpulan, jadi contohlah berandai-andai. Misalkan, manajemen pengelolaan kuota ini ada masalah. Apa yang akan terjadi dengan temuan politik ini? Ya kita lihat temuannya apa. Kalau umpamanya dia kita lihat umpamanya sudah ini ada masalah di manajemen atau ada masalah di undang-undang atau di kelembagaan, ya harus ada suatu perubahan yang total, ya kan? Di dalam undang-undang ini kan betul-betul jelas kelihatan bahwasanya pelaksana kebijakan dari keputusan politik itu adalah Menteri Agama. Seandainya terjadi kesimpulan pansus bahwasanya ada sesuatu yang salah, berarti kan Menteri Agama yang bertanggung jawab siapa yang harus bertanggung jawab terhadap temuan pansus ini? Kan belum ada ininya kesimpulannya. Belum ada kesimpulan ya? Belum. Ini kan baru meracuk juga lah. Kan nanti kelihatan trennya kan. Ya, yang sudah mulai kelihatan trennya memang seperti Siskohat ini harus Siskohat itu ya. Karena kita pinginnya ke depan gini. Contohnya, ketika terjadi Saudi mengatakan begini,
ada sekian puluh ribu jamaah haji umroh yang sudah selesai umroh dia nggak pulang, ya kan? Ini kan perlu jawaban jelas kan? Ini mengganggu kuota. Artinya begini, kalau di sana ada jemaah umroh 1.000, terus tidak pulang sampai masa haji datang, ini mengganggu kuota Indonesia apa bagaimana? Tapi kan ini kan masalah wibawa satu negara. Seharusnya kan Kementerian Agama harus ngomong dong, ya benar, sekian. Begitu kita cek kemarin, tahu nggak? Jadi sistem di Kementerian ada namanya aplikasi sistem Sisko Patuh ya. Sisko Patuh. Jadi Patuh itu. Jadi bahkan jamaah semua kan dunia ini sudah online semua, semua online. Jadi jamaah haji dari khusus dia dikasih satu kelompok banyak 10.000, ada satu namanya user. User itu mendata, data, kemudian dikirim ke usernya Kementerian Agama di Saudi. Jadi orang Saudi ngasih akses ke dia. Jadi bayar semuanya online semua. User di Indonesia bayar ke Saudi. Tiba-tiba, ini kan sudah gampang. Tinggal mengkonekkan semua jemaah haji yang berangkat umroh dari airport, dia harus daftar. Ente ngapain ke Saudi? Umroh. Masukin ke data sistem imigrasi. Jadi Kementerian Agama itu harus ujuk-ujuk pergi ke itu berapa yang nggak pulang. Ini kan zaman apa namanya? Zaman teknologi nih. Teknologi digital semua ini. Kalau dalam filmnya apa kata dunia gitu ya, ya kan? Iya. Ini kan harus selesai nih. Gimana melakukan satu, kita pinginnya ke depan nanti kan kalau dikatakan Sisko Hati itu sudah connect. Kan jemaah itu nggak perlu lagi pergi ke Kementerian Agama. Abang ini kan sudah lama jadi anggota DPR di Komisi 8 ya. Jadi betul-betul mengikuti ini permainan hampir 10 atau 15 tahun ini. Kira-kira Bang, dari level 1 ke 10 ini, yang sekarang ini di mana urutannya dia? Apakah kita kasih nilai 5 kah, atau 6 kah, atau 7 kah? Artinya kita bandingkan dari tahun ke tahun, kan boleh juga kan? Subjektivitas seorang anggota. Jadi sebetulnya bisa gini Pak, bukan juga kesalahan dia itu, tapi mungkin ada kemajuan teknologi yang dia belum terupdate. Ya, tapi kan begini Bang, kan urusan ketidakmampuan tadi yang kita katakan itu kan sudah dijawab oleh adanya anggaran, adanya orang, dan itu digaji itu. Orang ini digaji nih. Siskohat mungkin ratusan M juga untuk memperbaiki setiap tahun. Jadi sebenarnya apa yang membuat mereka ini menjadi invalid gitu loh? Jadi memang kelemahan birokrat itu kan dia lambat ya. Dia kan ada struktur dari sini ke sini. Sedangkan teknologi itu lebih cepat. Tapi kalau ada kemauan sebetulnya bisa. Kalau ada kemauan keras. Makanya seperti kemarin itu saya bilang, dia bagian subdit pendataan ya, pendataan. Pas saya bilang mau nanya servernya di mana ini? Kan itu sangat sederhana banget. Betul. Karena mohon maaf, saya kan punya klinik, itu ada servernya. Itu connect seluruh Indonesia. Berapa penghasilan per detik saya tahu gitu. Ada servernya. Server saya di mana? Di Telkom. Kan gampang jawabnya. Iya, betul. Atau di cloud, di atau di Alibaba. Saya nggak tahu katanya. Kan jadi kita kita nggak enak juga sama teman-teman. Ini kan teman-teman semua kan. Jadi kita mungkin sudah malam-malam gitu ya. Jadi mohon maaf juga teman-teman itu. Jadi sudah malam kita nanya sederhana gitu. Apa jangan-jangan dia ini jurusan filsafat terus disuruh mengurusi algoritma ke apa gimana, saya nggak ngerti. Iya, memang saya lihat ini dari Kanwilnya kemarin saya lihat Bapak pernah melihat Siskohat enggak gitu. Enggak kata dia. Terus siapa yang melaksanakan? Katanya ada operator. Jadi kita nggak mungkin juga Pak harus memanggil operator ya. Ya tiba-tiba nanti dia operator cuma P3K, cuma dia bisa masukkan mengeluarin kan? Jika ada orang yang menganggap bahwasanya ketidakmampuan sumber daya manusia ini atau kompetensi itu terjadi karena misalkan karena berganti menteri, berganti kebijakan, berganti dirjen, berganti kebijakan, orang yang ditempatkan yang tadinya orang berkompeten tiba-tiba masuk ini diganti. Itu bisa juga terjadi itu. Itu saya lihat ada, karena gini saya lihat ya. Jadi saya heran juga kenapa kasubdit ini kita tidak bisa jawab.
Saya dapat informasi memang di bulan, kalau nggak salah bulan, tapi nanti minta apa dari Kemenak ya. Bulan November itu ada pergantian yang itu, beberapa orang itu. Jadi mungkin kan kalau ada, memang bulan November itu kan proses haji kan udah berjalan kan. Jadi sudah ada keputusan di DPR, sudah apa, walaupun ditandatangani kan di Saudi kan. Yeah. Kalau udah tanda tangan kan sudah ngalir ini barang kan. Sebenarnya sekitar tanggal 10, tanggal 8 gitu kan. Nah, tapi dia pertukaran sekitar katanya di bulan November ya. Ya mungkin sangat mungkin juga kita tanya mungkin dia baru dia penyisian kan. Ya masuk akal juga lah. Jadi banyak sekali permasalahan sebenarnya dari sebuah kementerian yang harusnya Kementerian Agama itu kan harusnya pertama tempat yang tenang, karena isinya spiritual, isinya ya tentang sebuah keajaiban, pengamalan. Ini kok kayak seperti terjadi pertempuran ya, terjadi pertempuran yang kira-kira tidak kelihatan. Ini antara ilmu kanuragan tidak kelihatan. Kalau Kementerian PU berkelahi ya antara kontraktor A, kontraktor B. Lah ini kok tidak kelihatan, ini malah justru bisa-bisa jadi bom waktu ini, Bang, ke depan. Ya, itu yang kita tidak harapkan kan. Maka kita ingin perbaikan lah ya. Pansus inilah yang ini juga kita ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo lah ya. Kalau saya lihat, saya dapat info di warung-warung kopi lah. Kayaknya masalah haji ini cukup jadi perhatian. Selain masalah gizi tadi ya, itu kan ada stunting ya, masuk itulah. Jadi perhatian. Jadi mudah-mudahan ini bisa inilah ya. Kita berharap 5 tahun yang akan datang itu haji ini gitu ya. Menjadi lebih modern lah, lebih profesional. Saya kan kadang pingin gini ya. Saya melihat orang-orang itu mungkin karena pendidikan kita. Mereka pergi haji itu kan cukup bawa namanya? Handy aja. Handy yang bisa digeser gitu kan. Kasihan saya dari jemaah dari Sulawesi dia sampai bawa ke atas gitu kan. Jangan bawa dapurnya. Bawa nasi lah, bawa capek gitu ya. Jadi ke depan memang harus lebih ini kan, lebih wise lah ya kan. Jemaah ini bagaimana mereka senang, bagaimana lansia-lansia itu bisa tertangani gitu. Bahkan saya sempat kemarin sempat terucap ya, dan itu kan sudah ada di live ya. Sempat terucap begini. Kalau memang kita harus kita buat sistem, itu namanya sistem urut kacang ya. Kalau urut kacang jadi gini, ABCD ini umpamanya dia meninggal nggak jadi, yang di bawahnya kan naik. Ya, betul. Nah ini yang jadi masyarakat kan nggak ngerti siskohat kan. Dia bilang menurut dia sudah naik, kok tertahan gitu. Ini jadi masyarakat sebetulnya pintar juga gitu ya, pintar. Betul. Jadi memaksa kita pingin tahu gitu. Jadi feeling dia masa itu punya feeling saya kok mundur lagi, kok ibaratkan ini ada jalan tol gitu kan, dia udah mau masuk gitu, tiba-tiba dia di stop, kok yang lain itu masuk gitu. Ya kan, contoh. Ya, betul itu. Sistem tadi. Jadi first come first serve. Kan sistem psikopat first come first serve. Iya. Siapa yang datang duluan itu yang dia. Iya, itu namanya urut kacang, otomatis gitu kan. Terus si squad itu tadi dia sudah dapat nomor flight-nya. Tapi kok nggak dapat nomor kursi. Jalan-jalan bareng ini. Dapat nomor flight, kok nggak dapat nomor kursi. Jadi kuota itu nomor flight-nya. Nomor porsi itu keberangkatan adalah nomor porsi ya, nomor porsi. Nomor porsi itu adalah nomor flight dan nomor kursi. Dia nomor kursi. Kuota keberangkatan itu adalah flight-nya. Flight. Jadi kalau jemaah haji itu 241 berangkat 241.000. Jadi kalau kita katakan 241.000 ini loh yang akan berangkat orangnya, nomor ini segini. Itu namanya dia sudah melunasi. Sudah melunasi. Tiba-tiba sudah melunasi, dia dikatakan tidak bisa berangkat. Nah, kan saya sudah punya prediksi. Sudah punya nomor kursi, cuma belum dikasih ke dia gitu. Maka disuruh lagi jadi cadangan. Nah, saya sudah lunas kok jadi cadangan gitu. Oke. Itu jadi ya siskohat ini kayaknya memang harus diperbaiki lah. Sebenarnya Oke, Pak Bang.
jika pengelolaan keuangan haji sudah ada badan sendiri, namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Apakah perlu juga ada BKH-nya, BPH-nya, Badan Pengelola Hajinya sendiri? Jadi urusan kota lah, urusan manajemen lah, apa semua haji itu ya ada badan sendiri. Jadi memang betul-betul Kementerian Agama tidak usah lagi ngurusi haji lah dan operasinya, biarkan ada badan yang menjadi operatornya. Itu apa? Gimana, Bang? Dan sebetulnya yang ini nih persis seperti sistem politik ya. Demokrasi lebih bagus dengan diktator. Selalu ada minus dan ini ya. Kalau mungkin dia dikasih ke badan, katakanlah mirip dengan Saudi punya yang namanya tabung haji, mungkin pelayanan lebih bagus menurut saya. Kenapa dia lebih bagus? Jadi kan ini kita di Komisi 8 harus legowo juga untuk keluar dari pas. Legowo kita, walaupun itu bukan lagi mitra kita gitu. Kalau saya pelayan, kenapa? Karena dia semacam badan atau BUMN, apalah namanya ya, apa itu, dia melakukan satu gebrakan-gebrakan apa namanya finansial yang bagus. Katakanlah gini, 260 triliun uang di BPKH. Bapak lihat berapa sekarang, berapa? 260-an, 260 triliun. Itu kalau kita lihat keuntungan di rata-rata, Bapak tahu nggak berapa? 7,3 triliun. 7,3%. Oh, 7,3%. Lihat APBN-nya. Ini nanti akan APBN-nya Pak Prabowo ini. Target dia surat berharga negara itu, berapa targetnya? 7,1. Sudah lebih daripada surat. Jadi gini, Pak. 260 triliun itu tutup mata, tidak ada BPKH, kasih ke dia ke Menteri Keuangan, akan dapat 7,1%. Dia cuma dapat 7,3. Jadi artinya Menteri Keuangan tidak perlu kerja keras untuk mencari surat berharga itu, cukup uang simpanan haji ini dijadikan. Itu dari Bapak yang melihat dari sana. Ya, kan? Saya artinya begitu besarnya potensi uang haji ini. Saya ini Pak, udah hampir mungkin 3 periode saya ini, saya tuh alhamdulillah udah paham saya semuanya. Itu semua udah saya usulkan. Saya itu sudah apa namanya? Udah mungkin kalau istilahnya itu apa cerewet gitulah ya. Udah saya ceritakan. Jadi dia cuma dapat 0,2%. 0,2%. Bapak lihat keuntungan rata-rata BPJS tenaga kerja. Dia punya uang sekitar 700 triliun. Dengan dia lebih bebas mengelola uang itu, barang ini lebih besar. Dia untung 1% aja. Bisa jemaah itu dari hotel yang biasa menjadi hotel berbintang. Jadi jemaah ini sebetulnya ketidakmampuan kita mengelola keuangan haji juga menzolimi jemaah juga. Iya betul itu. Iya kan? Iya. Jadi ini memang ada apa ya? Sudah mungkin puncaknya lah yang harus kita perbaiki nih ya. Kita perbaiki ke depannya. Oke. Bang, jika haji itu adalah sebuah aktivitas masyarakat yang akhirnya nanti menjadi aktivitas profesional ya. Dan Komisi 8 melihat ini ada peluang-peluang untuk memperbaiki haji ke depan. Apa saran Abang ya? Pertama saran saya adalah dana keuangan haji itu harus dikelola secara prudent dan mendapatkan untung, tapi negara menjamin. Ya kan? Ya kan? Kan negara bisa bilang, saya yang pakai uang itu, saya kasih kalian 10%. Ya kan? Ya. Terus 10% kasih aja ke UKM. Jadi pertama, jemaah prudent, pemerintah juga diuntungkan. Ini kan, kalau kita lihat itu, nanti kalau saya ngomong, pasti ada buzzer dari IBI itu tuh akan, ini nggak benar data ini, nggak berdata data. Dulu pernah itu di waktu Twitter, dibilang keuntungan itu ada 8,3, ada 200 miliar memang dapat untungnya 8,3, tapi kan rata-rata kan 7,1. Jadi keuangan haji ini harus benar-benar dikelola supaya jemaah haji jangan membayar. Jadi logikanya gini Pak, ini kan ada fatwa dari MUI, ada semacam perlakuan model gambling gitu. Jadi gambling gini, jemaah haji Pak Oheo lah ya, daftar sekarang, dia 10 tahun. Kan kata ini kita omongan mereka, kata BPKH itu untungnya 7%. 10 tahun, berarti kan sudah 70%. Iya, betul. Ya, 7%. 15 tahun kan, jadi 10%. Seharusnya dia sudah 100%.
Ketika dia 15 tahun, tiba-tiba nggak berangkat, dikembalikan nggak untungnya? Nggak dikembalikan. Ini kan fonjil. Jadi saya kalau makin banyak ngomong, ini banyak yang kebakaran. Tapi benar, tapi abang benar. Apa yang abang ungkap ini adalah sebuah fakta dan realita dari sebuah kegagalan ya. Oke, kalau memang itu yang harus menjadi sebuah tindakan ke depan, harus ada revolusi haji ya. Artinya nggak perlu revolusi, revolusi undang-undang aja. Jadi umpamanya berarti harus ada revisi. Iya, jadi pemerintah harus bertanggung jawab juga. Dia juga sudah banyak memakai dana haji ini juga. Ini jangan sampai saya ribut juga ini, ya kan? Ada indikasi pemerintah menggunakan dana haji ini? Bukan menggunakan, dia kan menguntungkan bagi dia juga. Oh iya, betul ya. Kan gini Pak, ini kan surat utang negara itu paling aman itu utang dari Amerika atau utang dari Indonesia. Iya, betul. Kalau utang dari Amerika, sewaktu-waktu dia ambil kan goncang itu pasar. Betul. Saya bukan ahli ekonomi ya, tapi ustadz gini ngerti dikit-dikit ngerti ini juga. Ekonomi syariah yang benar ini. Iya, saya pernah juga Dewan Pengawas Syariah salah satu asuransi gitu. Ini kan ketika dari luar negeri uang ini ditarik kan goncang. Ini kan uang haji, nggak akan ada yang ngambil. Kecuali sudah tua, dikomporin travel, Bapak tahu haji lagi, kita umroh gitu. Jadi aman banget. Jadi gini, nilai manfaat daripada pengelolaan uang haji ini sebenarnya bisa mengurangi unsur biaya haji itu sendiri terhadap jemaah yang akan berangkat. Iya, sangat mungkin. Maka itu yang dibilang oleh MUI itu istilah kasus ponjel itu kan apa? Artinya gini, yang saya paham ya, dulu pernah saya baca Dewan Syarah Nasihat membuat itu. Saya tidak boleh mendapatkan keuntungan yang Bapak punya, itu namanya ponzi itu. Ya kan, seperti kasus first travel itu kan gini. Saya bangga keuntungan saya dimakan, keuntungan orang yang akan datang saya makan gitu. Itu kan namanya dalam Islam itu ya kuluna amwalan nasi bil batil ya. Tidak boleh. Jadi jemaah haji yang akan datang tidak boleh kemakan uangnya oleh jemaah haji sebelumnya. Jadi maka dulu kan saya usulin jemaah haji itu bikin tabungan berbasis deposito. Artinya ketika dia menabung ada di secara virtual keuntungan dia gitu. Keuntungan dia. Jadi begitu dia umpamanya jadi berangkat, nggak jadi berangkat, oke, kamu punya untung 100%. Bapak nyetor 25 juta, ini 50 juta uang. Sekarang Bapak coba, ada 20 tahun jemaah, tiba-tiba dia meninggal, diambil oleh keluarga, dia dapat berapa yang diapakan? 25 juta. Nah, ini kan begini, jadi ke depan juga harus juga nilai-nilai syariah. Ini orang kan ibadah, katanya orang ibadah. Ya kan? Harus nilai-nilai itu diperbaiki lah ke depannya gitu. Oke, terima kasih Bang. Kita awalnya santai kayaknya serius juga ya. Ini nanti kita buka lagi kalau bisa kita ketemu lagi membahas tentang bagaimana sih sebenarnya manajemen haji yang sesungguhnya. Sehingga kita mendapatkan sebuah formula. Kan Abang kan pasti mengetahui selak-beluk haji ini hampir 15 tahun. Dan kita juga sudah melihat bagaimana pergantian menteri ini membawa perubahan-perubahan kebijakan. Jadi memang kita harus banyak memiliki diskusi yang banyak sehingga diskusi ini betul-betul menimbulkan atau melahirkan ide-ide baru. Sahabat Forum, demikianlah haji ini kita melihat dari sudut pandang yang sangat detail. Dia bukan hanya sekedar pemberangkatan orang dari kampungnya ke embarkasi, ke tanah suci Mekah dan Madinah, tetapi dia adalah sebuah kerangka atau rangkaian daripada sebuah manajemen. Yang dibutuhkan adalah yang dikatakan oleh Pak Bang Iskan tadi adalah kekuatan atau hazard moralnya. Jadi pengelola haji ini betul-betul harus memiliki moralitas atau integritas yang sangat tinggi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusi dan kita bahas hari ini menjadi semacam sebuah inspirasi. Kita mengharapkan banyak pahala, banyak amal dari semua penyelenggara dan bagi semua calon jemaah haji yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi sangat penuh barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Terima kasih. Salam.